Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai diguyur hujan deras selama berjam-jam, tanggul Sungai Kelegung Kabupaten Semarang jebol. Puluhan rumah terendam banjir. Dituduh mencuri celana dalam, seorang bocah laki-laki di Boyolali jadi korban aksi main hakim sendiri. Yuk bernostalgia merasakan nuansa kereta api zaman dahulu di Museum Kereta Api Ambarawa di Kabupaten Semarang. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan BBM. Kualitas BBM yang dijual juga mendapat perhatian dari Dinas Perdagangan yang melakukan sidak ke lebih dari 120 SPBU di Jateng dan Yogyakarta. Salah satu persiapan jelang Nataru adalah persediaan BBM. Untuk wilayah Tegal Raya, kebutuhan BBM jenis gasolin, Pertalite, dan Pertamax series akan meningkat sebesar 7,4% dari 1,4 ribu KL menjadi 1,5 ribu KL. Kemudian untuk biosolar terjadi penurunan sekitar 3,9% gitu ya. Kalau biosolar itu kan karena berkaitan dengan transportasi logistik, transportasi industri dan sebagainya yang memang ada pembatasan ketika memang mendekati libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Selain itu, kebutuhan untuk berbagai jenis LPG di Tegal Raya diprediksi naik sekitar 5,2%. Selain itu juga akan disiagakan lebih dari 200 SPBU 24 jam dan layanan lain yang memudahkan konsumen. Kami antisipasi dengan SPBU siaga yang 24 jam, ada beberapa SPBU siaga yang nanti akan dijadwalkan untuk 24 jam bisa melayani untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga nanti ada tentu termasuk juga agen siaga, termasuk juga di jalur tol itu akan ada penambahan modular, termasuk juga ada motoris. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali melakukan pengecekan uji tera dan kualitas BBM di SPBU yang ada di jalur mudik Jalan Raya Solo Semarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas BBM yang dijual pada konsumen. Hasil sementara pemeriksaan belum ditemukan kecurangan dan pelanggaran. Setidaknya inilah yang tergambar dalam sidak Selasa siang di SPBU Tanduk, Ampel, Boyolali. Tujuannya pertama tentu untuk menjamin perlindungan konsumen, kemudian menjamin tertib ukur agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, baik itu pengusaha ataupun itu konsumennya sendiri. Dari sidak di 128 SPBU di Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta, Pertamina memastikan bahwa SPBU memiliki takaran tera yang pas, sesuai ketentuan dan dalam kondisi prima untuk melayani rakyat. Kami Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah bersama dengan pemerintah daerah, khususnya dari Kementerian Perdagangan dan Metrologi, bersama-sama secara serempak melakukan pengecekan di seluruh SPBU guna memastikan tera maupun guna memastikan aspek QQ di masing-masing SPBU. Tujuan kami adalah tentunya dalam memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada konsumen terkait dengan layanan di SPBU Pertamina. Jika ada kecurangan yang ditemukan di lapangan, masyarakat diminta melaporkan untuk dilakukan investigasi dan sanksi yang berlaku. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Petugas pemadam kebakaran Sragen menangkap seekor ular yang memasuki permukiman warga. Ular terlihat membesar lantaran telah memangsa ayam peliharaan. Dengan menggunakan alat penjepit dan senter, petugas pemadam kebakaran Sragen menangkap seekor ular piton dari perkarangan rumah warga di kawasan Kedawung, Sragen. Selasa malam, petugas terpaksa membongkar tumpukan bambu untuk mengeluarkan ular yang bersembunyi. Keberadaan ular awalnya diketahui oleh pemilik rumah yang mendengar kegaduhan suara ayam. Setelah diperiksa, terlihat seekor ular tengah memangsa ayam jago miliknya.
Nah awalnya kan saya nggak tahu, yang tahu gue cuma mbahnya tadi, cuman dia ngomong aja petok-petok gitu, terus dilihat di belakang ada ular gede tadi, udah makan satu. Ayam apa, Pak? Jantan ya. Jantan ya, jago ya? Jago. Ular piton kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran untuk disimpan sementara. Nantinya akan dilepas liarkan ke lokasi yang jauh dari permukiman. Panjangnya kurang lebih 4 meter, di bawah tumpukan kayu. Ya karena banyak yang tumpukan kayu, jadi kita untuk memindai kayu tersebut. Guna menghindari kemunculan ular ke permukiman, petugas meminta warga untuk menjaga lingkungan dikarenakan ular kerap menyukai area yang gelap dan lembab. Terlebih saat ini sedang memasuki musim hujan. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. 24 pemain dan ofisial timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 tiba di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Pemain timnas terbang dari Myanmar menuju ke Solo menggunakan pesawat komersil Batik Air yang selanjutnya akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Terminal kedatangan Bandara Adi Sumarmo Boyolali kedatangan tamu istimewa timnas sepak bola Indonesia. Usai mengalahkan Myanmar pada Senin malam lalu, timnas akan berlaga di Stadion Manahan Solo melawan Laos Kamis 12 Desember mendatang. Pelatih Sintayong dan pemain Pratama Arhan tiba lebih dahulu menunggu di lobi pintu keluar. Para penumpang pesawat langsung bersuah foto dan meminta tanda tangan yang dilayani dengan ramah. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia meraih 3 poin atas tuan rumah Myanmar. Pemain belakang timnas Doni Tri Pamungkas mengaku bersyukur senang bisa kembali ke tanah air kelahirannya di Boyolali. Para pemain timnas berjanji akan memberikan permainan terbaik untuk meraih kemenangan. Dikit Mas, persiapannya Mas buat besok Mas, seperti apa Mas? Ya persiapan cukup baik, ya insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Oh, ini kan pulang kampung Mas, gimana nih Mas? Senang bisa bermain di sini, ya kebetulan besok keluarga akan melihat. Kemarin kemenangan pertama gimana tanggapannya Mas? Alhamdulillah bersyukur dan senang, dan itu menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya. Persiapan melawan Laos besok? Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan itu sebaik mungkin. Timnas Indonesia berada di grup B Piala AFF bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Kita doakan dan dukung agar timnas kembali meraih kemenangan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bagi para wisatawan yang ingin merasakan perjalanan wisata bersejarah, bisa nih mencoba naik kereta api wisata di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bahkan Duta Besar Prancis untuk Indonesia juga mencoba perjalanan kereta api ini. Inilah Museum Kereta Api Ambarawa, museum tempat yang menyimpan berbagai koleksi kereta api yang berada di Kabupaten Semarang. Museum ini dulunya merupakan stasiun kereta bernama Willem I yang dibangun oleh PT Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda dan diresmikan pada 21 Mei 1873. Namun pada 1976, stasiun ini berhenti beroperasi dan dibuat museum oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu. Di dalam museum ini, pengunjung juga bisa merasakan perjalanan wisata bersejarah dengan menaiki kereta uap dengan gerbong kereta yang masih menggunakan bahan bakar kayu. Tak hanya gerbong kayu, tempat duduk yang ada di dalam gerbong juga masih menggunakan kayu. Penumpang disuguhi hamparan persawahan hingga danau rawa pening. Kereta wisata ini dapat dikunjungi setiap hari Rabu hingga Minggu dengan membayar tiket Rp100.000 per orang pada Rabu hingga Jumat dan Rp125 per orang pada hari Sabtu dan Minggu. Kesini sama anak, sama ibu, sama adik. Dari TikTok sih, jujur TikTok sama referensi dari teman. Karena kemarin sih lihat-lihat kan kalau di Semarang bosen ya, maksudnya wisata kan masih itu aja. Kita tuh pengen nyari yang memang original, yang zaman dulu gitu. Dan kita dapet itu hanya di sini sih. Ya kayak membawa kita ke Indonesia zaman dulu ya, karena kita nggak menemukan ini, apalagi di Bandung tuh rasanya saya belum pernah lihat sih, baru di sini aja. Duta Besar Prancis untuk Indonesia juga penasaran untuk mencoba menaiki kereta wisata ini, mengenang napak tilas penyair legendaris Prancis Arthur Rimbaud.
happen. So I'm very happy to have this opportunity, and I have to say that the train was excellent. We all together had a fun moment, and I'm pretty sure that you will have more and more French people from the French community already living here in Indonesia, but also French tourists visiting Salatiga, Tuntang, and Ambarawa. PT KAI akan semakin perkenalkan kereta wisata agar semakin banyak diminati warga. Jalur Tuntang Ambarawa merupakan jalur historis yang bersejarah bagi Indonesia dan juga dunia. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.